atas nama TNI Angkatan Darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Kami akan meningkatkan terus pengawasan-pengawasan kepada satgas-satgas yang melaksanakan tugas di daerah Papua. Selanjutnya yang ketiga, proses hukum akan kami dorong terus. Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat Papua. Proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman di video saya. Kalian udah denger kan TNI yaitu Pangdam Cendrawasih ya, TNI Angkatan Darat dalam hal ini minta maaf di Papua berkaitan dengan video yang viral tuh. Saya ngelihatnya pertama kali di X, di Twitter ya. Itu tentang ada KKB kalau nggak salah ya, itu digebukin lah rame-rame ya sama prajurit. Ya itu katanya nggak boleh melanggar hukum dan sebagainya dan sebagainya. Gagah sekali Pangdam tuh, itu melanggar hukum. Itu bagaimana gini. Pak Pangdam, saya ini anak tentara, Pak. Bapak saya tugas bolak-balik ya, mungkin kalau Anda ya jauh lah lihatnya sama bapak saya. Bapak saya 76 sudah masuk Timur-Timur, 75 udah masuk Timur-Timur. Udah operasi PKI segala macam ya, mungkin Anda saat itu masih SD mungkin ya, atau mungkin masih kecil. Jangan gitu Pak caranya. Nadanya sampean itu, nadanya Bapak itu menurunkan moral prajurit. Betul saya tahu Bapak ingin mendisiplinkan bla 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 bla. Saya paham Pak. Saya paham, saya juga abdi negara Pak, sama. Gitu loh. Tapi ada anekdot Pak kalau di dunia prajurit itu ya, saya bukan awam-awam banget lah ya. Di dunia prajurit. Pangkat itu dari prada sampai kolonel aja. Sisanya itu politik. Dan itu emang yang terjadi kan. Itu Pak Pangdam. Apa yang Anda ngomongin itu melanggar hukum dengan tegas ya, intonasi itu nggak pas menurut saya ya, diucapkan oleh Anda. Harusnya Anda nggak usah pakai nada tinggi begitu. Itu kayaknya betul lah prajurit itu salah iya, tapi ingatlah banyak orang yang dibantai di Papua itu prajurit kita, TNI Polri, nakes ya, orang dibacok, dipenggal, diberhentikan di tengah jalan. Prajurit TNI sama istrinya yang kemarin itu, suaminya dibunuh dulu baru istrinya Kok bisa Anda dengan nada tinggi ngomong gitu? Ya Allah Pak, sadar Pak, jabatan itu titipan Pak ya. Kak, ya terserah lah bilang PNS tahu apa sih, ASN tahu apa. Loh ya sama Pak, resiko ASN, TNI, Polri di daerah terpencil itu sama. Jangan bilang tidak sama, bahkan kami itu tidak bersenjata Pak. Ya, jangan gitu Pak. Rakyat itu nggak terima loh Pak, Bapak ngomong kayak gitu. Masyarakat itu. Di mana Komnas HAM ketika ada prajurit TNI Polri yang gugur, dibantai, ditombak dan sebagainya, anaknya jadi yatim. Paling datang Panglima cuman ya bela sungkawa, belum ngasih tunjangan, selesai. Jangan sampai rakyat marah Pak, karena jabatan Bapak itu ya itu amanah Pak, titipan. Itu jabatan politis juga itu ya. Jenderal-jenderal itu jabatan politis, saya tahu ya, walaupun masih ada NRP, sama lah kayak kita di PNS. Jabatan-jabatan tinggi itu jabatan politis walaupun punya NIP. Udahlah, udah gitu, udah nggak musim Pak kayak gitu Pak, yang teduh gitu, yang teduh.
Yang bintang 4 aja teduh Pak kalau ngomong. Gitu loh. Ya paham saya. Keluarga tentara saya juga. Ya. Jadi bukan sikap yang mengayomi ya. Betul lah, prajurit itu salah. Mungkin kalau tidak didokumentasikan, ini kan nggak jadi masalah sebenarnya. Karena dia memang seperti itu. Sekarang Pak, jangan jauh-jauh lah ngomong masalah itu. Sekarang mana istilah yang kita pakai ini? KST atau KKB yang kita pakai? Coba tegesin rakyat itu. Kita pakai istilah KST, kita pakai istilah KKB, yang mana? Karena banyak tesis, banyak hipotesa yang mengatakan sebutan-sebutan itu kaitannya dengan proyek. Kenapa? Kalau nanti disebut KST, nanti operasional segala macam itu lari ke TNI. Kalau disebut KKB, nanti itu ke polisi. Karena itu penegakan hukum, law enforcement. Mana yang benar? Ini rakyat itu sebenarnya, ini rakyat gimana ya Pak ya? Sekarang itu sudah zaman teknologi gitu loh. Sudah zaman teknologi, sudah zaman Google sekarang. Kita tinggal googling aja. Medsos tuh rakyat ini walaupun ya mungkin sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat ya, tapi ya ngerti gitu loh. Sudah paham masalah seperti itu. Masalah nasional itu sekarang jadi masalah bersama, bukan masalah hanya segelintir elit sekarang ini. Mencari pemecahan untuk Papua dan daerah-daerah tertinggal lainnya. Mencari jalan tengah ya untuk mereka supaya bisa damai. Saya paham kok. Dalam hematnya petinggi-petinggi TNI mungkin wah ini merusak usahanya pemerintah dengan jalan diplomasi, iya. Tapi prajurit yang di bawah itu Pak, korbannya ini ekses. Kalau mau operasi militer sekalian. Dan ingat, KKB dan KST dalam hal ini tidak tunduk pada hukum humaniter. Ya, tidak tunduk pada hukum perang, bukan kayak GAM, Pak. Ini hampir sama dengan waktu prajurit kita masuk ke tim-tim. Bapak saya masuk ke tim-tim itu sukarelawan, bukan prajurit TNI. Ya, tahun 75-76. Mungkin Bapak belum jadi TNI, mungkin Bapak masih kecil saat itu. Ya. Oke, jangan gitulah. Saya kecewa sekali saya. Arogansi yang tidak pada tempatnya itu. Intonasi bicara yang tidak pada tempatnya. Ya, nggak tahu saya. Ya mungkin beda-beda orang mungkin ya. Mungkin beliau susah payah mungkin untuk jadi pangdam, nggak tahu lah. Ya kita nggak tahu, jadi emosi kalau ada begini tuh terancam karir dan segala macam, nggak tahu yang ada dalam pikiran orang tuh, kita nggak tahu. Ya betul, Pak Kasat itu, saya yakin kok Pak Kasat Maruli itu paham sebenarnya masalah ini. Paham. Ya ini curahan hatinya rakyat yang ngelihat. Ya, dibantai, dibunuh dalam keadaan sholat.